Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu metabolisme dan senyawa yang sangat penting peranannya dalam proses metabolisme. Mari kita ikuti materi berikut ini. Metabolisme adalah seluruh proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme sendiri terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme contohnya adalah proses respirasi dan fermentasi. Anabolisme adalah contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bisa kita lihat di gambar ini adalah molekul yang ukurannya besar atau kompleks. Ini akan pecah atau terurai menjadi senyawa-senyawa yang berukuran kecil. Proses ini biasanya menghasilkan energi. Berbeda dari proses katabolisme, proses anabolisme sendiri merupakan proses pembentukan atau penyusunan atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi makromolekul yang lebih kompleks. Ini pada gambar terlihat, ini adalah senyawa-senyawa yang berukuran kecil. Ini akan berubah menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi. Jadi berbeda dari proses katabolisme yang menghasilkan energi, proses anabolisme itu memerlukan energi. Proses anabolisme dan katabolisme bisa berlangsung dengan bantuan enzim. Muncul beberapa pertanyaan tentang enzim ini. Apa itu enzim? Bagaimana cara kerja enzim? Faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim? Dan bagaimana nomenklatur dan klasifikasi enzim? Untuk itu, mari kita pelajari satu persatu. Enzim adalah biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia atau tanpa ikut bereaksi. Enzim terdiri atas bagian yang berupa protein dan bagian yang bukan protein. Bagian yang berupa protein ini biasanya bersifat termolabil atau tidak tahan panas yang disebut dengan apoenzim. Bagian bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi nama gugus prostetik. Gugus prostetik terdiri dari kofaktor yang berupa logam seperti besi, tembaga, dan seng. Koenzim itu berupa senyawa organik. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan satu kesatuan yang disebut dengan holoenzim. Jadi holoenzim itu adalah enzim secara utuh. Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah enzim. Enzim terdiri dari bagian protein dan gugus prostetik atau bagian yang bukan protein. Pada gambar ini terlihat Fe itu adalah besi. Nah, ini adalah jenis gugus prostetiknya adalah kofaktor. Nah, enzim ini nanti akan berikatan dengan substrat. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja dari enzim? Enzim yang pertama dia bekerja secara spesifik. Artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus. Untuk perubahan zat tertentu diperlukan enzim tertentu.
Jika enzimnya berbeda, maka hasil akhirnya akan berbeda pula. Yang kedua, enzim itu bekerja secara bolak-balik. Enzim dapat merubah substrat menjadi hasil akhir, sebaliknya enzim juga dapat mengembalikan hasil akhir menjadi substrat jika lingkungannya berubah. Contohnya enzim maltase bisa berfungsi sebagai katalisator dalam perubahan maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Enzim maltase juga dapat mengubah kembali glukosa dan glukosa menjadi maltosa. Bagaimanakah model dari kerja enzim ini? Ini ditunjukkan dengan dua model. Yang pertama, model kunci gembok atau lock and key. Bisa kita lihat juga dari gambar ini. Dan yang kedua adalah model induksi pas. Nah, untuk model yang pertama, yaitu model kunci gembok, di sini enzim sebagai gembok. Di sini mempunyai bagian yang kecil untuk tempat melekatnya kunci. Adapun substrat di sini sebagai kuncinya yang nanti akan berikatan pada sisi aktif dari enzim. Di sini. Jadilah kompleks enzim substrat seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah model induksi pas. Pada model induksi pas, ini sisi aktif enzimnya bisa berubah-ubah sesuai dengan jenis substratnya. Nah, ini adalah persatuan dari kompleks enzim substrat. Yang digunakan sampai sekarang adalah model yang pertama, yaitu model kunci gembok atau lock and key. Kita lanjutkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Karena enzim itu adalah protein, maka enzim sangat peka terhadap suhu. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi. Sebaliknya, temperatur yang rendah dapat menghambat reaksi. Ini diperlihatkan pada gambar, pada grafik di bawah ini. Di sini ada aktivitas enzim. Aktivitas akan terus naik sampai pada suhu tertentu. Kemudian suhu yang terlalu tinggi itu akan membuat aktivitas enzim kembali menurun. Nah, jadi enzim bekerja pada suhu optimum di mana enzim itu berada. Kemudian yang kedua adalah faktor pH atau derajat keasaman. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi enzim bergabung dengan substratnya. Sama seperti suhu ya, pH juga bekerja pada pH optimum. Pada pH optimum yang diperlukan oleh setiap enzim. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Nah, ini juga terlihat di sini. Pada pH tertentu aktivitas enzim meningkat terus sampai puncaknya pada pH tertentu. Kemudian untuk pH yang ini terus bertambah, aktivitas juga bisa turun. Nah, jadi makhluk hidup atau enzim yang terdapat pada makhluk hidup bekerja pada pH optimum. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi enzim adalah konsentrasi. Agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah enzim dan substrat harus seimbang. Jika enzimnya terlalu sedikit dan substratnya terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Tapi semakin tinggi enzim, semakin banyak jumlah enzim, reaksi akan semakin cepat. Sampai nanti ada
di mana kerja enzim akan konstan. Kemudian yang keempat adalah inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibitor itu adalah penghambat. Jika inhibitor ditambahkan pada suatu campuran enzim substrat, maka kecepatan reaksi akan turun. Di sini ada dua bagian, ada A dan B. Yang pertama itu adalah yang A, ini adalah inhibitor kompetitif. Pada inhibitor kompetitif, zat penghambat itu mempunyai struktur yang sama persis dengan substrat. Nah, untuk yang kedua, ini adalah inhibitor non-kompetitif. Ini yang B. Pada inhibitor non-kompetitif, zat penghambat itu mempunyai struktur yang berbeda dengan substratnya. Nah, kenapa ini dianggap sebagai inhibitor? Karena dengan menempelnya inhibitor non-kompetitif ini pada enzim, maka akan merubah sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak bisa lagi berikatan dengan enzim. Oke, saya ulangi lagi. Untuk inhibitor kompetitif, karena penghambat itu mirip dengan substrat, maka enzim bisa saja berikatan dengan inhibitor, sehingga proses reaksinya akan terhambat. Kemudian yang kedua, untuk inhibitor non-kompetitif, itu zat penghambatnya ini berbeda dengan bentuk substratnya. Tapi ini juga mempengaruhi kerja dari enzim, karena dengan menempelnya inhibitor ini pada enzim, maka sisi aktif enzimnya akan berubah, sehingga substrat tidak bisa lagi berikatan dengan enzim. Nah, anak-anak, inhibitor kompetitif dan non-kompetitif ini biasanya tidak bersifat permanen. Artinya, nanti hambatan itu bisa kita hilangkan. Kemudian selanjutnya ada tata nama dari enzim atau nomenklatur. Ada dua jenis tata nama. Yang pertama, enzim diberi nama dengan menambahkan akhiran ase pada nama substratnya. Misalnya substrat maltosa diubah oleh enzim maltase, atau substrat amilum dirubah oleh enzim amilase. Tapi ada pula nama enzim yang tidak berakhiran ase, seperti enzim pepsin, tripsin, pertialin, dan erepsin. Oke, selanjutnya ada klasifikasi dari enzim. Berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu reaksi, maka enzim dikelompokkan ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan hidrolase. Golongan hidrolase yaitu enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Contohnya karboksilase, protease, dan lipase. Untuk yang kedua adalah golongan desmolase. Merupakan enzim yang dapat memecahkan ikatan karbon dengan karbon atau karbon dengan nitrogen. Contoh enzimnya adalah peroksidase, dehidrogenase, katalase, karboksilase, dan transaminase. Demikianlah pembahasan tentang materi metabolisme bagian 1. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.